Kembali bersama kami dalam IDX Precision Closing. Pemirsa, utang menjadi hal yang banyak dihindari oleh semua orang, meski terkadang keadaan memaksa individu untuk berhutang demi dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, sejumlah strategi dapat diterapkan agar terbebas dari lilitan utang. Salah satunya ialah dengan metode debt stacking. Utang memang menjadi hal yang banyak dihindari oleh semua orang, meski terkadang keadaan memaksa individu untuk berhutang demi dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun, saat seseorang sudah terjebak dalam hutang, tidak sedikit orang yang merasa kesulitan untuk melunasinya. Oleh karena itu, beberapa strategi dapat diterapkan untuk membebaskan diri dari lilitan utang. Salah satunya ialah dengan metode debt stacking atau manajemen pinjaman berdasarkan tingkat bunganya. Sebagai informasi, debt stacking merupakan suatu metode untuk membayar utang dengan terlebih dahulu melihat tingkatan bunganya, di mana cara menerapkannya ialah menempatkan utang dengan bunga yang paling tinggi pada posisi pertama untuk segera dilunasi, kemudian dilanjutkan dengan utang yang memiliki bunga tertinggi kedua, dan begitu seterusnya. Selain itu, metode yang satu ini juga dapat menghemat pembayaran bunga utang, di mana jika utang dengan bunga tinggi memakan waktu lama untuk dilunasi, maka beban yang ditanggung pun semakin besar. Bahkan saat utang dengan bunga terbesar telah dilunasi, maka tanggungan berikutnya akan terasa relatif lebih ringan. Adapun seperti jenis lainnya, metode manajemen pinjaman berdasarkan tingkat bunganya meski memiliki sisi positif dan negatif, yakni dengan berfokus pada tingkatan bunga utang terbesar untuk dibayarkan, maka prioritas pelunasan utang menjadi lebih jelas. Dengan demikian, apabila dilakukan secara konsisten dan teratur, maka hal ini akan sangat membantu untuk membebaskan diri dari utang. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, berbagai ancaman diprediksi menghadang perekonomian global, mulai dari inflasi, resesi hingga stagflasi, yang membuat prospek pertumbuhan ekonomi dunia menjadi lebih suram. Bahkan Presiden Bank Dunia David Malpass mengungkapkan bahwa situasi ini merupakan sebuah tantangan berupa badai sempurna atau the perfect storm yang dapat menihilkan puluhan tahun hasil kerja pembangunan ekonomi. Dalam laporan prospek ekonomi global pada awal bulan ini, Bank Dunia menyatakan risiko stagflasi meningkat di tengah perlambatan ekonomi, di mana kerusakan berlipat akibat pandemi COVID-19, invasi Rusia ke Ukraina ikut memperbesar risiko perlambatan global yang membuat dunia memasuki fase pertumbuhan ekonomi lemah dan inflasi tinggi. Tak hanya itu, naiknya risiko stagflasi akan berdampak pada rakyat negara berpendapatan menengah dan juga bawah dibandingkan negara maju tentunya. Ya, dan perekonomian dunia diprediksi merosot dari tumbuh 9,7% pada 2021, maksud kami 5,7% pada 2021, menjadi hanya 2,9% atau jauh lebih rendah dari estimasi Bank Dunia pada Januari lalu. Di mana kombinasi dampak pandemi dan invasi Rusia membuat tingkat pendapatan per kapita negara berkembang turun 5% di bawah level capaian sebelum pandemi. Nah, dari dua syarat kombinasi maut stagflasi tadi, Indonesia masih terbilang beruntung karena belum terkena risiko tersebut, di mana tingkat pertumbuhan produk domestik bruto dalam negeri dinilai cukup lumayan tinggi jika dibandingkan negara lainnya sekitar 3,69% sepanjang tahun lalu dan diharapkan menyentuh 5,2% di tahun ini. Namun demikian, ancaman inflasi tinggi tampak begitu nyata setelah Badan Pusat Statistik melaporkan indeks harga konsumen pada bulan September secara bulanan mencapai 1,17% atau tertinggi sejak Desember 2014 dan secara tahunan total menyentuh sebesar 5,95%. Terlepas dari ada atau tidaknya risiko stagflasi di Indonesia, berikut ini beberapa hal yang perlu dipersiapkan bila ancaman tersebut terjadi di Indonesia dalam grafis berikut ini.
Ya, salah satu masalah yang timbul akibat inflasi maupun stagflasi ialah munculnya hutang, di mana setiap orang berusaha untuk lepas dari jeratan utang tentunya, untuk memulihkan kembali finansial dalam kehidupan sehari-hari. Dan secara mendalam ada banyak sekali metode dalam dunia finansial yang bisa digunakan sebagai bagian dari strategi untuk terbebas dari jeratan utang. Salah satu yang paling populer ialah debt stacking, di mana debt stacking atau yang juga dikenal dengan debt avalanche sering dianggap sebagai strategi paling masuk akal dan tepat untuk melunasi utang. Meski demikian, ada juga metode lainnya sesuai penerapan masing-masing untuk memperoleh tujuan yang diinginkan. Secara matematis, debt stacking merupakan metode pelunasan utang dengan mengurutkan prioritas berdasarkan bunga pinjaman tertinggi sampai terendah. Sebagai contoh, jika Anda memiliki utang di 5 sumber yang berbeda, maka yang perlu Anda lakukan hanyalah mengurutkan utang-utang tersebut berdasarkan besaran bunganya mulai dari bunga tertinggi ke terendah. Lalu prioritaskan melunasi utang-utang tersebut sesuai urutan yang telah dibuat. Jadi jika kita tidak menggunakan strategi khusus dan tidak menentukan prioritas mana yang harus segera dilunasi, maka utang dengan bunga tinggi akan semakin mempersulit hidup kita tentunya. Dan tentu hal semacam ini juga akan mengganggu keuangan sehingga berpengaruh pada usaha pelunasan utang lainnya. Namun sebaliknya, jika kita segera melunasi utang dengan bunga paling tinggi, maka kita bisa segera fokus untuk melunasi utang dengan bunga pinjaman tertinggi berikutnya. Jadi memang perlu dipahami, poin utama dari debt stacking ialah mengulang proses pembayaran bunga pinjaman tertinggi sampai seluruh utang lunas. Bahkan metode ini terbukti membantu para korban utang agar menghemat uangnya dengan menyingkirkan utang paling mencekik terlebih dahulu. Ya, jika kita tertarik atau Anda tertarik menggunakan metode ini untuk terbebas dari jeratan utang yang mempersulit hidup, maka langkah pertama yang dilakukan ialah meninjau anggaran terlebih dahulu. Di mana peninjauan anggaran seperti ini bertujuan untuk mencari tahu seberapa banyak uang tunai yang bisa digunakan untuk melunasi utang-utang tersebut. Kemudian setelah tahu berapa banyak jumlah uang yang bisa dianggarkan untuk melunasi utang, selanjutnya ialah membuat daftar seluruh utang beserta bunga pinjamannya masing-masing. Lalu urutkan besaran pinjaman dengan tingkat bunga tertinggi hingga yang terendah. Dan jangan lupa beri keterangan berapa besaran pembayaran minimum yang diperlukan untuk tiap pinjaman tersebut. Dan selanjutnya lakukan pembayaran minimum pada tiap-tiap pinjaman yang tadi sudah kita kategorisasi. Dan nantinya jika ada uang tersisa, gunakan untuk membayar sisa utang dengan tingkat bunga tertinggi. Setelah seluruh pinjaman dengan tingkat bunga tertinggi sudah terlunasi, beralihlah ke pinjaman lain dengan bunga tertinggi selanjutnya. Lagi dan lagi gunakan seluruh uang kalian untuk membayar bunga hingga tidak tersisa lagi. Lantas kira-kira strategi apa yang bisa kita terapkan agar bisa terbebas dari jeratan utang? Berikut informasinya dalam tayangan grafis berikut ini. Ya, secara logis pasti lebih masuk akal untuk memilih strategi pembayaran utang yang bisa menghemat lebih banyak uang. Namun nyatanya terkadang melunasi utang bukan hanya perkara hitungan layaknya matematika. Ada beberapa faktor psikologi yang bisa sangat berperan. Dalam keberhasilan metode pembayaran utang, apapun tentunya ya, faktor psikologi tadi cukup berpengaruh. Bahkan menurut penelitian para ahli, beberapa orang nyatanya lebih berhasil melunasi utang saat mereka lebih fokus melunasi sisa pinjaman dengan nominal yang lebih kecil. Dengan demikian, setiap orang pasti merasakan kepuasan dan kebanggaan tersendiri setiap kali berhasil melunasi utang atau pinjamannya tersebut. Dan hal inilah yang kemudian membantu memotivasi mereka untuk tetap berpegang pada strategi pembayaran utang tersebut. Dan kemudian melunasi utang dengan sisa pinjaman terkecil justru memicu komitmen untuk mempertahankan sumber pendapatan dengan baik. Dan jadi jika Anda merupakan orang yang lebih mudah termotivasi dengan cara ini, maka mungkin kita perlu mencoba metode debt snowball dari yang terkecil ke yang terbesar.
Ya, selain metode debt stacking atau debt avalanche, ternyata masih ada cara lain yang bisa kita gunakan untuk melunasi utang hanya dengan cara mudah, yakni menggunakan metode debt snowball yang tidak kalah populer seperti halnya debt stacking di dunia finansial, di mana debt snowball merupakan metode keuangan yang dipopulerkan oleh Dave Ramsey, seorang perencana keuangan asal Amerika Serikat. Di mana berdasarkan penelitian yang dilakukan sejumlah pakar, metode debt snowball ternyata cukup efektif dalam membantu seseorang agar terbebas dari jeratan utang. Sesuai dengan namanya, metode snowball yang berarti bola salju mengharuskan kita memulai langkah dengan membuat bola salju berukuran kecil gitu ya, kemudian terus gulung secara perlahan hingga bola salju tersebut menjadi bola salju raksasa. Dengan kata lain, kita harus fokus untuk membayar utang dengan jumlah terkecil terlebih dahulu. Semakin kita bergerak maju, maka utang yang berjumlah besar dapat semakin mudah dilunasi. Ya, tentunya beberapa cara tadi, pemirsa, untuk kemudian membantu dalam pelunasan utang diharapkan bisa menjadi salah satu inspirasi Anda. Tapi memang yang perlu kita gali kembali atau kita nilai kembali kemampuan kita sebelum melakukan hutang atau sebelum mengambil pinjaman sehingga tidak kesulitan di hari berikutnya. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami. IDX Precision Closing akan segera kembali usai jeda.